Di akhir bulan Juni 2025, ada news yang mengatakan Lo Keng Hong, investor kawakan yang sudah tidak asing di Indonesia, masuk ke perusahaan Salim Group, tepatnya PT Salim Infomas atau kode sahamnya SIMP. Kalau kita cek bagian insider di Stockbit, beliau ini tercatat mengoleksi SIMP sejak 24 Juni 2025. Total kepemilikannya adalah 779.207.000 lembar. Itu tanggal pencatatan. Berarti beliau membeli itu H-2 atau bisa dikatakan 20 Juni 2025. Asumsi beliau membeli di harga closing 442 per lembar. Berarti kondisi sekarang beliau sudah floating gain 10-12%. Akan tetapi kalau kita cek di periode Juni, tidak hanya beliau saja yang masuk ke SIM. Ada nama-nama besar yang masuk, tetapi di saham-saham lain. Siapa saja mereka dan apa sahamnya? Kita akan ulas di video kali ini. Ada 4 perusahaan yang saya catat di sini, di mana ada nama baru atau nama besar yang kembali mengoleksi saham ini. Yang pertama tadi ya, SIMP, di mana Pak Lo Keng Hong sebelumnya nggak punya, jadi punya dan mempunyai porsi kepemilikan yang cukup besar. Kalau kita flashback di video Astra kemarin, padahal kalau kita melihat secara harga CPO dunia, kondisi sekarang harga CPO itu menurut saya berada di dasar. Itu kondisinya harga CPO ada di dasar. Saat kita tapping video ini, CPO kondisinya sudah berada di harga. Kondisinya SIMP di kuartal 1 2025 sudah merilis laporan keuangan di mana labanya ada di 445 miliar atau naik 45,9% berdasarkan year on year atau tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu secara kuartal 1. Selain itu, SIMP secara net profit margin dibandingkan dengan kompetitornya itu hanya kalah dengan LSIP. Tepatnya adalah LSIP merupakan anak dari SIMP. SIMP punya kepemilikan dari LSIP itu 59,5%. Yang kedua, ini perusahaan termasuk production house atau PH, yaitu MD Entertainment, kode sahamnya FILM. Dari nama kita sudah tahu, ada nama MD Global Entertainment dan juga ada nama Manoj Damo Punjabi. Akan tetapi ada sosok perusahaan besar di balik dari film, yaitu Morgan Stanley dan juga Samuel Sekuritas. Kedua PT ini cukup aktif bertransaksi di bulan Juni. Berdasarkan pencatatan terakhir di 3 Juli 2025, Samuel Sekuritas punya kepemilikan 8,37%. Lalu Morgan Stanley punya kepemilikan lebih besar, yaitu 11,52%. Yang ketiga, salah satu raksasa di sektor media, PT Surya Citra Media. SCMA baru-baru ini kembali diborong oleh Elang Mahkota atau EMTK. Aksi borong MTEK di SCMA ini termasuk masif dan besar. Mereka mengoleksi 871.427.600 lembar. Saya melihat kemungkinan besar SCMA di 2025 ini cemerlang. Meskipun laba di kuartal 1 2025 itu turun 19% ke angka 154 miliar. Akan tetapi ada hal yang positif dari SCMA ini, di mana mereka punya total kas 2,9 triliun. Luar biasanya lagi adalah semua hutangnya yaitu hanya 2,7 triliun. Artinya semua hutang bisa tercover dengan kasnya saja. Siapa yang tidak tahu dengan susu Ultra Jaya? Saya berani mengatakan bahwa susu itu rajanya Ultra Jaya. Meskipun ada kompetitor yang lagi gencar-gencarnya yaitu Cimory, tetapi market share dari susu itu masih banyak dimiliki oleh Ultra Jaya. Yang terbaru, Ultra Jaya mengumumkan akan melakukan buyback pada 25 Juni 2025 sampai 25 September 2025. Sebelumnya pada 23 Maret 2025 sampai 23 Juni 2025. Aslinya itu plan mereka melakukan buyback. Akan tetapi plan dari buyback tersebut belum terrealisasi. Karena belum terrealisasi, makanya mereka akan melakukan buyback lagi. Uniknya, pada periode buyback yang tidak terrealisasi, yaitu April sampai Juni, ada sosok ini yang terus melakukan pembelian, Sabana Prawira Wijaja. Siapa beliau? Beliau ini notabene adalah direktur utama di Ultra Jaya.
sekaligus sebagai salah satu pendiri Ultra Jaya. Kepemilikan beliau bertambah 318.350.900 lembar, atau sekarang beliau memegang 52,87 kepemilikan Ultra Jaya. Artinya beliau ngumpulin dulu atas nama pribadi, baru si PTI-nya melakukan buyback. Bisa dikatakan menang semua ini Pak Sabana Prawira Wijaja. Secara pribadi dapat, secara perusahaan PT kalau buybacknya terrealisasi dapat juga. Menurut saya kondisi sekarang Ultra Jaya itu bisa dikatakan murah. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kompetitornya macam Susu Diamond dan juga Cimory, bahkan dibandingkan dengan industri dan sektornya, Ultra Jaya secara PE rasio itu cenderung paling kecil. Secara PE Ultra Jaya itu hanya di 9,23 kali. Jadi itu ya 4 perusahaan yang mana ada nama-nama besar yang kembali masuk di dalam kepemilikan sahamnya. Ada 2 perusahaan yang bisa dikatakan labanya, potensinya, growth-nya luar biasa di 2025. Sektor CPO ada SIMP dan juga LDL SIP. Lalu di SCMA itu sendiri. Ditambah di dunia perfilman yang lagi growth-nya juga, yaitu FILM. Dan juga ada satu perusahaan yang kondisinya saat ini lagi murah, Ultra Jaya. Apakah menarik 4 perusahaan tadi? Silahkan disimpulkan sendiri. Video ini hanya sebatas preferensi awal. Keputusan jual beli kembali ke masing-masing individu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.